langsung menambahkan headernya seperti itu. Dan headernya pun biasanya tidak seperti ini teman-teman ya. Headernya itu biasanya dia berbentuk kosong, masih kosong. Nanti ketika headernya itu berbentuk kosong, teman-teman tidak perlu takut ya, karena biasanya kalau headernya kosong kan ini backgroundnya itu cuma putih. Untuk menambahkan backgroundnya supaya hitam seperti ini, ataupun teman-teman bisa menambahkan background sesuai dengan gambar yang teman-teman miliki dan juga teman-teman sukai, teman-teman tinggal klik ubah gambar, lalu klik upload. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung memasukkan gambar yang ingin teman-teman masukkan. Tapi di sini saya tidak akan memasukkan gambarnya karena memang di sini sudah otomatis dari halaman terakhir ataupun site terakhir yang pernah saya buat. Seperti itu. Di Google Site ini, teman-teman ketika ingin membuat sebuah landing page, teman-teman boleh menggunakan header, boleh tidak, teman-teman ya, tergantung dari selera teman-teman semua. Saya sering kali menemukan landing page juga yang memang dia tidak ada headernya, teman-teman. Dia langsung ke hero, teman-teman ya. Dia langsung masuk ke image carousel ataupun ke image slider, teman-teman. Itu bebas, teman-teman. Yang penting dia tetap menarik dan juga tetap user friendly, teman-teman. Seperti itu. Di sini saya ingin membuat sebuah tagline, teman-teman. Oh iya, saya ingin membuat ini dulu ya. Saya ingin membuat situsnya dulu, namanya www.prideofcitayam.com ya. Jadi saya ingin membuat sebuah situs website untuk jual beli baju, teman-teman ya. Namanya Pride of Citayam. Ini terinspirasi dari fenomena Citayam, contoh seperti itu ya. Lalu di sini saya ingin membuat hashtag pada landing page-nya ya. Saya ingin membuat hashtag pada landing page-nya. Hashtag saya bangga menjadi contohnya ini ya. Saya bangga menjadi fashionista Citayam. Seperti itu teman-teman ya. Di sini kita besarkan mungkin fontnya supaya dia lebih besar dan juga kita tebalkan. Lalu di sini kita kasih kurang bagus ya. Kita kecilkan sedikit ya. Oke. Seperti ini oke. Looks good ya, sudah lumayan ya. Lalu di sini saya ingin menambahkan logonya teman-teman. Nah, logonya ini bisa kita tambahkan dengan cara seperti apa? Kalau nanti kita masukkan logo di sebelah nama domainnya ini, nanti kita bisa memasukkan gambar teman-teman ataupun logo yang sudah kita siapkan. Oh ya, sedikit masukan juga ataupun sedikit tips juga untuk teman-teman. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah landing page, teman-teman silahkan cari bahannya terlebih dahulu ataupun cari materinya terlebih dahulu. Contohnya, teman-teman ingin membuat landing page mengenai company profile sebuah perusahaan, ya dicari gambar-gambarnya. Bisa logo perusahaannya, bisa gambar perusahaannya, bisa kegiatan perusahaannya, dan bisa teman-teman juga cari icon-icon Instagram ataupun icon sosial media yang ada dan lain sebagainya. Hal itu akan memudahkan kita ketika kita ingin memulai bekerja untuk membuat sebuah landing page. Jangan sampai ketika kita sedang membuat landing page, kita masih terus mencari-cari logonya, mencari gambarnya, dan juga mencari materi-materi lainnya ketika kita sedang membuat landing page. Karena itu akan membuat konsentrasi kita biasanya buyar. Kita lupa nih apa yang akan kita kerjakan dan rencana apa yang kita ingin kerjakan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan tambahkan logo ya. Saya upload saja logonya ya. Contoh saya akan memasukkan logo ini ya. Oke. Nah, ketika sudah dimasukkan teman-teman semua ya. Ketika sudah dimasukkan, dia logonya akan masuk ke sini, teman-teman. Dia akan masuk ke sebelah domainnya, teman-teman ya. Bisa dilihat?
Nah, dia akan masuk ke sebelah domainnya. Tapi kalau teman-teman punya PNG, itu lebih bagus lagi, teman-teman. Karena PNG itu dia tidak akan ada background putih seperti ini ya. Dia akan pure, bagus, seperti logo-logo yang lainnya. Seperti itu. Coba kita coba yang lain logonya ya, yang memang bentuknya PNG. Kalau nggak salah saya nyimpen deh. Tapi nggak tahu juga ya. Oke, kita cari, coba apakah ada logonya. Ini PNG bukan ya? Coba saya coba dulu ya. Nah, kalau PNG seperti ini, teman-teman. Dia tidak akan ada background putihnya di luarnya gitu ya. Dia berbentuk menyerupai bentukan asli dari logo yang kita upload seperti itu. Namun di sini logo UNJ, masa logo UNJ Pride of Citaiem bisa diombain Pak Rektor saya. Tadi kalau nggak ada. Ini memang sudah saya siapkan, teman-teman ya. Di sini sudah saya siapkan beberapa hal yang memang saya perlukan gitu ya, beberapa gambar atau materi yang saya perlukan. Seperti itu. Oke, tidak apa-apa. Seadanya saja. Oke. Selanjutnya di sini header telah kita buat, teman-teman semua ya. Setelahnya kita di sini akan menggunakan beberapa fitur yang ataupun widget yang ada di Google Sites ini. Untuk fitur-fitur yang ada di Google Sites, teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Sebentar. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di Google Sites, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan itu ada berbagai macam fitur, teman-teman. Nah, ini semua bisa kita gunakan, teman-teman, dan juga bisa kita maksimalkan ya, teman-teman. Di sini ada teks, ada gambar. Di sini juga kita bisa menyematkan shortcode, ya, bisa menyematkan drive. Di sini ada fitur image dan juga title serta image, title dan juga deskripsinya. Lalu di sini ada grup, ada daftar isi, ada carousel dan lain sebagainya ya. Teman-teman nanti silakan diulik saja ya, dicoba-coba saja karena ketika teman-teman coba nanti teman-teman akan mengetahui kira-kira teman-teman cocok dengan widget yang mana seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masukkan pembatas ya ataupun pemisah, teman-teman, seperti itu. Kalau di Google Sites ini, teman-teman tidak perlu mendrag seperti ini, teman-teman, tidak perlu ya. Kalau di Google Sites, teman-teman hanya perlu mengklik, tapi ketika nanti teman-teman menggunakan CMS, teman-teman harus di-drag ya, ketika teman-teman ingin memasukkan widget seperti itu. Selanjutnya di sini sudah ada header ya, di sini saya menggunakan header. Lalu ketika headernya sudah kita buat, kita akan memasukkan sebuah tombol mungkin ya, supaya dia lebih bagus ya. Nah, nama tombolnya apa? Nah, nama tombolnya itu bisa kita namai sendiri nih. Contohnya nama tombolnya itu order sekarang, gitu ya. Order sekarang dong, gitu ya. Lalu di sini tautannya ini bisa kita masukkan tautan yang memang sudah kita miliki. Kalau teman-teman punya toko online, bisa dimasukkan link dari toko online teman-teman. Kalau teman-teman ingin dimasukkan langsung ke WhatsApp, bisa di custom dengan link WhatsApp teman-teman. Coba di sini saya akan memasukkan WhatsApp saja teman-teman ya. Coba saya ingin memasukkan nomornya Faza. Coba nanti sekalian kita tes ya. Bisa masuk nggak nih ke Faza nih? Silakan Faza. 0852 1160 9205. Oke, coba dicek lagi Faza, betul? Betul. Oke, kita sisipkan ya. Nah, ini kita sudah memiliki tombolnya, teman-teman. Kita sudah memiliki buttonnya, teman-teman. Dan tombolnya ini bisa kita drag ke sini, teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi ini bisa kita drag langsung tombolnya.
Dan kita bisa atur juga teman-teman, tombolnya itu mau kecil, mau gede, mau lebar. Nah, ini enak teman-teman ya, dia lebih fleksibel teman-teman, seperti itu. Ya. Nah, ini saya akan lebarkan saja tombolnya sehingga sehingga bacaan atasnya pun dia ikut melebar seperti itu ya. Kenapa kok Pak yang atasnya ikut melebar? Karena dia masuk ke marginnya teman-teman. Ya kan marginnya gede nih ya. Dia masuk ke marginnya. Tapi kalau tidak dimasukkan ke marginnya, dia tetap akan sendiri-sendiri teman-teman berjalannya seperti itu. Order sekarang dong gitu ya. Coba saya ingin ubah-ubah sedikit. Nah, untuk tombolnya juga di sini ada beberapa opsi teman-teman ya. Ya di sini ya. Digarisi bisa. Nah, kalau digarisi seperti ini, dia hanya berbentuk garis saja, tidak ada isiannya di dalam shape-nya teman-teman ya. Lalu di sini juga kita bisa diisi seperti itu teman-teman. Nah, order sekarang dong. Saya bangga menjadi fashionista Citayam. Saya temannya Bonge, contohnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah ada bacaan order, setelah ada tombol order, saya akan menambahkan apa lagi ya? Saya akan menambahkan sebentar nih. Kita lihat ada fitur apa saja di sini ya. Ini dulu deh. Image slider dulu deh ya. Akan saya tambahkan image slider. Image slider itu biasa disebut juga dengan hero, teman-teman. Biasa juga disebut dengan carousel gambar. Carousel gambar itu adalah image ataupun gambar yang bisa kita ganti-ganti ataupun bisa kita slide ke samping, teman-teman. Seperti itu. Tinggal saya klik carousel gambarnya ini ya. Tinggal saya klik, lalu tinggal saya tambahkan nih. Kira-kira saya ingin menambahkan yang mana, seperti itu. Tinggal saya klik tanda plusnya, klik upload gambar. Sebentar teman-teman ya. Lalu selanjutnya saya ingin menambahkan beberapa gambar ya. Contohnya di sini ada satu. Saya kalau mau langsung banyak tinggal diklik ya, diklik lalu klik teman-teman pencet kontrol ya. 2 lalu 3 4 ya. Lalu klik open. Nah, ini semuanya sudah ada ya. Tinggal kita klik sisipkan. Nah, ketika sudah diklik sisipkan, maka gambarnya sudah bisa kita pajang di sini teman-teman semua. Seperti itu ya. Nah, untuk carousel gambarnya pun ini bisa kita edit. Ini teman-teman, ini bisa ada yang bisa kita hapus, ada yang bisa kita tambahkan. Kalau mau ditambahkan teks juga bisa, teman-teman. Seperti itu, ya. Contohnya di sini saya mau tambahkan teks di sini ya, deskripsinya umpamanya sweater abu-abu monkey. Abu-abu monyet padahal ya, tapi biar kelihatan keren jadi abu-abu monkey gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini bisa, coba ya kita lihat. Nah, di sini ada bacaannya teman-teman ya. Di sini ada captionnya, sweater abu-abu monkey, seperti itu ya. Lalu di sini umpamanya saya ingin merubah background-nya. Ini bisa juga dirubah background-nya teman-teman ya. Di sini saya ubah background-nya. Ya, di sini juga teman-teman bisa lihat di sini ada gaya 1, gaya 2, gaya 3 dan juga foto. Gaya 1, gaya 2, gaya 3 ini adalah sebuah fitur yang memang bawaan dari Google Site-nya. Ketika kita ingin ada background-nya, ketika kita hanya menggunakan fitur bawaan dari Google Site, kita hanya memiliki background seperti ini, teman-teman. Tidak menarik dan jelek. Gitu ya. Gak menarik, ya kan? Ini tapi bawahnya biru, nabrak banget ya. Tapi kita bisa untuk mensiasati hal ini, teman-teman, karena memang Google Site ini gratisan, kita bisa mensiasatinya dengan cara menambahkan foto di background-nya, teman-teman. Seperti itu. Contoh di sini saya akan klik, ingat teman-teman ya, ketika teman-teman ingin menambahkan, sebentar saya cari pensil dulu. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan gambar, teman-teman lihat di sini ya, di bagian sini.
Nah, di bagian sini itu nanti akan ada yang namanya, akan ada gambar plat, warna plat teman-teman, ataupun ring warna di sini teman-teman. Teman-teman bisa mengkliknya, lalu nanti akan muncul jendela optionnya seperti itu ya. Kita akan klik piringnya ataupun kita akan klik tombolnya, lalu kita klik foto, lalu kita klik upload. Nah, lalu saya akan memasukkan di sini umpamanya background ini ya, di sebelumnya di sini backgroundnya sudah saya siapkan ya teman-teman. Atau mungkin ini yang putih ini deh. Saya ingin memasukkan background bata putih supaya kelihatan lebih estetik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini dia backgroundnya adalah bata putih tadi teman-teman, seperti itu. Lalu setelah ada background, tadi sudah ada header, lalu di sini ada image slider. Selanjutnya saya akan menambahkan keterangan tentang kelebihan-kelebihan toko. Kenapa sih biasanya kalau dalam landing page itu ketika kita memang niatnya untuk berjualan harus ada kelebihan-kelebihan toko? Karena pada tahap awal 15 detik pertama manusia itu pasti yang dilihat adalah visualnya, teman-teman. Ketika visualnya sudah dilihat, lalu orang-orang itu sudah tertarik dengan visualnya, barulah mereka akan membaca tulisannya. Ingat, jarang sekali manusia membaca tulisan lalu melihat gambar terlebih dahulu. Rata-rata manusia melihat gambar dulu, kurang lebih selama 15 detik, baru setelah itu baru dia membaca tulisan, teman-teman. Seperti itu. Mengapa? Itulah alasannya kenapa Instagram, YouTube, dan YouTube sekarang salah satu menjadi search engine terbesar di dunia, teman-teman. Padahal pada tahun 2011, pada tahun 2010, YouTube itu tidak termasuk dalam 4 search engine terbesar di dunia. Tapi sekarang YouTube bahkan sudah hampir menyaingi Google sebagai search engine paling populer di dunia. Padahal kan dia isinya video. Kenapa? Karena manusia lebih suka dengan hal-hal yang berbau visual. Seperti itu, teman-teman ya. Di sini akan saya masukkan pemisah dulu. Saya suka sekali untuk menggunakan pemisah di sini, tapi andaikan teman-teman tidak menggunakan pemisah pun, it's no problem, tidak apa-apa teman-teman ya. Itu bisa teman-teman gunakan untuk hal-hal yang lainnya, ataupun teman-teman tidak perlu menggunakan pemisah seperti itu ya. Kalau saya menggunakan pemisah supaya dia terlihat lebih bagus saja. Lalu saya masukkan di sini kelebihan-kelebihan dari toko Pride Citayam ini. Saya masukkan teks, saya klik, lalu saya akan kasih judul kelebihan toko Pride of Citayam. Seperti itu contohnya ya. Di sini bisa kita masukkan, teman-teman. Lalu fontnya kita besarkan. Lalu saya di sini ingin merubah tulisannya ya. Seperti itu, oke. Lalu di sini saya ingin berubah fontnya menjadi putih ya. Sebentar. Menjadi putih. Belum diblok, lupa. Saya ubah ke dalam putih. Nah, nggak kelihatan kan? Nah, hanya orang-orang beriman saja yang bisa melihat ini nih. Nggak, teman-teman, bercanda ya. Lalu saya klik marginnya. Nah, ketika saya klik marginnya, nah di sini kita nanti akan bisa untuk memasukkan yang namanya gambar di sini. Saya masukkan background juga di sini, teman-teman ya. Saya upload, tapi kalau memang gambarnya sudah ada di Google ya, di Drive teman-teman tidak perlu di-upload sebenarnya ya. Di sini saya hanya menyontohkan saja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi si Pride of Citayamnya ini, teman-teman, dia nanti ada dia nanti mempunyai background hitam seperti ini. Lalu di sini saya ingin memasukkan beberapa icon-icon, teman-teman ya. Oh, di sini saya merubah dulu 4 kelebihan aja ya, 4
4 kelebihan toko Pride of Citayam. Nah, maka saya akan memasukkan 4 icon, teman-teman. Nah, di sini ya, kalau teman-teman lihat di sini, yang saya tempatkan kursor di sini ada berbagai macam konten di sini, teman-teman. Ada konten-konten berbentuk gambar dan juga judul, ada yang berbentuk gambar, 2 gambar dan judul, ada yang berbentuk 3 gambar tanpa judul, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman manfaatkan ketika teman-teman ingin membuat sebuah landing page, teman-teman. Di sini saya akan memasukkan 4 konten di sini, ataupun 4 icon. Saya masukkan icon pertama. Icon pertama saya masukkan ini ya, gambar mobil ngebut. Yang kedua, saya masukkan icon cashback. Ini sebagai contoh, teman-teman ya. Teman-teman tidak ingin memasukkan ini juga tidak apa-apa. Contohnya kalau company profile, ya udah masukkan itemnya itu, ya udah item-item kegiatan perusahaan saja, seperti itu ya. Lalu saya masukkan icon garansi mungkin di sini. Saya masukkan juga terakhir ini ya, lambang The Flash. Nah, lalu di sini tinggal saya kasih caption di sini. Contohnya, pengiriman cepat. Nah, pengiriman cepat, contohnya seperti itu ya. Lalu umpamanya teman-teman ingin melampirkan juga nih, melampirkan pengirimannya untuk supaya orang-orang itu ngecek ya. Ketika orang-orang itu ingin melakukan cek ya, ingin melakukan cek terhadap jasa pengirimannya, teman-teman juga bisa melampirkan link di sini. Contohnya teman-teman ingin melampirkan link dari Si Cepat contohnya ya. sicepat.com. Ini saya asal aja ya, siapa tahu dia bukan sicepat.com ya untuk domainnya ya. Contoh seperti itu. Nah, teman-teman juga di sini umpamanya ingin membuat caption untuk cashback. Cashback 120% contohnya ya. Untung dong belanja di sini. Cashback-nya 120% ya. Malah dibayar kita ya belanja ya. Ya namanya juga contoh ya. Contoh mah apa juga boleh. Lalu di sini garansi. Orisinil 1000% gitu ya. Kita tebalkan. Lalu yang di flash ini contohnya fast respon gitu ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman untuk kelebihan tokonya seperti itu ya. Untuk yang cashback-nya ataupun garansinya ataupun icon flash-nya ini teman-teman mau buat ataupun mau sisipkan link itu bebas ya. Itu saya bebaskan kepada teman-teman semua. Lalu saya kasih lagi pemisah di sini. Lalu setelah itu di sini saya ingin menambahkan apa ya? Saya ingin menambahkan ini aja deh. Saya ingin tambahkan tombol aja deh lagi ya, tombol untuk pembelian ya. Nah, tapi saya tombolnya itu tidak ingin memakai tombol seperti ini, teman-teman. Ini kan tombolnya yang tadi memang default dari Google Site ya. Tapi saya di sini ingin menggunakan tombol yang memang tombolnya berbentuk gambar, teman-teman. Nah, di sini saya sudah download contoh tombolnya ya. Tinggal klik open. Nah, dia nanti tombolnya ada di sini, teman-teman. Nah, ini bisa kita atur juga ya kelebarannya ya. Bisa digedein, mau dikecilin, itu terserah teman-teman ya. Oke, mungkin saya masukkan di sini biar lebih cantik. Oke, good. Kalau saya masukin dia lebih dalam lagi, dia bisa seperti ini teman-teman jadinya ya.
Seperti itu. Jadi si tombolnya itu pas ada di bawah cashback-nya dan lain sebagainya. Tapi di sini saya hanya memasukkan di bawahnya saja. Seperti itu ya. Oke, salah. Oke. Nah, tombolnya akan saya berikan link ya. Contohnya linknya saya akan tautkan ke Shopee gitu ya. Terapkan. Oke. Selanjutnya saya beli pemisah lagi. Ini tombolnya kurang ke kiri ya. Saya kasih pemisah lagi. Selanjutnya di sini akan saya masukkan gambar beserta harganya, teman-teman ya. Di sini ingin saya masukkan gambar beserta caption dan juga harganya. Saya masukkan satu-satu ya. Untuk gambar beserta caption dan harganya ada di sini, teman-teman ya. Ada di gambar ini yang sebelah kanan yang saya tandai di kursor, lalu kalian klik yang 3 gambar ini ya. Lalu saya masukkan gambar-gambarnya. Duh, lama banget kalau pilih gambar ya. Drive saya udah penuh soalnya nih. Saya langsung unggah aja. Contoh 1. Oke, gambar kedua sekarang. Lalu gambar ketiga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita juga bisa melakukan custom teman-teman seperti ini ya. Lalu di sini kita kasih judul. Judul dari gambarnya apa? Contohnya di sini sweater biru gitu ya. Lalu di sini sweater abu-abu. Lalu di sini ada sweater merah. Nah, lalu di sini umpamanya saya ingin memberikan harga. Harganya sweater biru umpamanya 1 juta. Sweater abu-abu harganya umpamanya 5 juta gitu ya. Lalu sweater merah umpamanya ya kita berikan harga 15 juta. Ini siapa sih yang mau beli sweater 15 juta? Paling cuma siapa doang ini. Kita mana mau beli sweater 15 juta, mendingan buat beli motor Scoopy kalau kata cewek-cewek mah ya. Nah, sudah ya. Di sini sudah ada. Lalu teman-teman di gambarnya pun bisa kita sisipkan link teman-teman ya. Di sini akan saya masukkan link. Nah, contohnya di sini lazada.com ya. Tinggal diterapkan. Lalu di sini saya masukkan link juga. Saya masukkan link di sini umpamanya blibli.com ya. Nah, contoh seperti ini aja ya. Nah, udah cuma 2 aja yang saya isiin link ya. Lalu saya kasih pemisah lagi, teman-teman. Saya kasih pemisah lagi, dan ketika saya kasih pemisah, saya ingin membuat sebuah thread ya. Saya ingin membuat sebuah artikel di sini ya. Artikelnya itu berisi bacaan dan juga video tentang fenomena Citayam. Nah, di sini saya tinggal klik, saya akan scroll ke bawah pada bagian kanan ini ya. Saya akan scroll ke bawah, lalu di sini ada tulisan YouTube. Saya akan klik YouTube. Saya akan cari captionnya di sini ya. Saya akan cari di sini ya. Contohnya di sini cari YouTube tentang fenomena Citayam gitu ya. Klik telusuri. Nah, di sini ada ya fenomena Citayam Fashion Week, baik atau buruk kah gitu ya. Nah, di sini ya.
Contohnya ini yang kita masukin ya. Nah, dia nanti YouTube-nya atau videonya akan otomatis masuk ke dalam landing page kita, teman-teman. Dan ini bisa langsung ditonton di landing page kita, tidak perlu diarahkan ke YouTube, seperti itu. Lalu di sini akan saya masukkan juga tulisan ya di sini ya. Nah, ini kan teksnya di sini ya. Nah, tapi tulisannya itu bisa kita geret ke atas, teman-teman. Seperti itu. Jadi tulisan itu bisa ada di sampingnya. Jadi seolah-olah ini memang sebuah artikel, teman-teman, seperti itu. Untuk artikelnya saya mau kopas dulu ya, saya mau nyontek dulu dari Google karena saya nggak mau capek-capek ngetik. Artikel tentang Citayam fenomena ya. Nah, di sini langsung saja kita buka artikelnya, kita masukkan sedikit artikel untuk memberi sedikit pengetahuan kepada pengunjung dari landing page kita. Oke, langsung saja kita kopas, kita masuk ke dalam site, kopas langsung. Nah, di sini kita hapus saja. Oke, selesai teman-teman. Nah, di sini langsung kita perbaiki dulu supaya dia lebih terlihat menarik. Lalu di sini saya masukkan sedikit. Lalu huruf A-nya saya besarkan, lalu font-nya saya besarkan juga. Nah, ya udah dia jadilah sebuah artikel, teman-teman. Seperti ini ya, mudah ya. Nah, artikelnya ini bisa kita ini teman-teman, artikelnya ini bisa kita sisipkan juga teman-teman di sini ya. Kita bisa sisipkan link dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu. Contoh di sini saya ingin membuat ataupun ingin menggunakan background di sini boleh. Saya mau pakai background apa nih ya yang kira-kira cukup menarik, mungkin hitam di sini. Oke, lalu di sini tinggal kita ubah menjadi putih. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia terlihat lebih natural ya. Lalu selanjutnya saya akan kasih pemisah lagi. Terakhir saya ingin selanjutnya saya ingin menambahkan link sosial media saya di sini nih, ya. Lalu caranya gimana? Silakan teman-teman lihat di kanan ini ya. Di kanan ini ada tulisan yang namanya link sosial media, teman-teman. Apakah terlihat di sini? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, tinggal saya klik. Lalu saya masukkan yang pertama ikonnya, saya klik upload. Oh ya, teman-teman sebelumnya ini saya terlalu cepat atau standar untuk mengajarnya? Takutnya terlalu cepat. Aman, Standar, Pak. Aman, ya? Pak. Aman, Pak. Mantap. Mantap. Saya baru kali ini dibilang mantap sama mahasiswa ya. Bapak mantap. Oke. Lanjut. Pertama kita masukkan icon WhatsApp. Selanjutnya saya akan memasukkan icon sosial media yang lain yang sudah saya download sebelumnya. Saya masukkan Instagram contohnya ya. Lalu saya masukkan di sini YouTube. Oke, sudah ini aja ya. WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook kali ya satu lagi ya. Ada nggak ya? Saya download Facebook nggak ya? Oh enggak, saya nggak download Facebook tapi Pinterest ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah, ini tinggal kita kasih tautan. Contohnya tautannya ini kita akan arahkan ke tautan WhatsApp siapa gitu ya. wa.me/+62. Siapa nih? Coba saya minta nomornya siapa nih ya? Haris, coba Haris. Ayo Haris, berapa nomornya Haris? 08. Pak, ini nggak diblokir kan, Pak? Apa gimana? Di hacker? Enggak lah, Kak. Saya ngapain nge-hack akun kamu? Saya kayak nggak ada kerjaan lain aja. 0858. Lagian juga nanti ini cuma saya sebarkan ke kelas kamu aja kok. Ini linknya nggak akan saya sebarkan ke yang lain.
selesai kelas kalian, setelah kalian selesai lihat, langsung saya hapus kok ininya, landing page-nya. 0858 08 berapa? Terus? 9264 Terus? 6522. Oke, Apa? ini resepnya Haris ya. Lalu Instagram saya isi asal ya. Lalu untuk YouTube. YouTube saya ingin masukkan channel, siapa kemarin di sini YouTuber? Maya, Pak, Maya. Mana Maya? Mana Maya? Maya, where are you Maya? Jidan YouTuber, dia YouTuber yang kemarin saya ceritain tuh, yang tidur terus di streamingin ya. Maya kemana Maya nih? Maya lagi nggak ada di UNJ ya? Ada Pak, dia Pak. Ada? Mana Maya nih, dia malu-malu nih. Yang pakai masker Pak. Oh iya, nih Sumaya. Oke, Maya, coba kirimkan link YouTube kamu ke kolom komentar Zoom. Wahyudin Esport. Apa nama YouTube, nama ini linknya? Coba silakan dikirimkan Maya. Ayo Maya. Oke, saya masukkan ya, coba linknya ya. Masukkan linknya Maya. Oke, untuk Pinterest saya isi asal aja ya. Oke. Selanjutnya tinggal klik sisipkan. Oke, jadi ketika sudah jadi, ini bisa langsung kita geser ya, geser ke tengah. Kita juga bisa perbesar teman-teman ikonnya. Nah, ikonnya bisa menjadi lebih besar ya, seperti itu. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya mungkin saya geser sedikit ya. Emang paling enak sih sebenarnya kita punya grid teman-teman ya. Kalau di CMS dia ada gridnya, jadi kita tahu nih kita sudah rata tengah atau belum, seperti itu ya. Lalu di sini juga kita bisa setting teman-teman ya, kita bisa setting kepadatannya teman-teman. Mau yang padat sekali ataupun terstruktur bebas. Lalu juga di sini dia bisa berbentuk lingkaran seperti ini ataupun dia bisa berbentuk persegi, kotak jadinya ya. Nah, nanti silakan teman-teman buat sesuai dengan selera teman-teman semua. Atau mungkin teman-teman tidak ingin mencantumkan sosial media, namun gambar-gambar yang lain yang memang teman-teman inginkan, itu boleh teman-teman ya, itu bebas. Karena ini hanya fitur dasar saja, seperti itu teman-teman ya. Lalu di sini umpamanya saya ingin pakai ya rata tengah seperti itu. Oke. Selesai, saya mau ubah warnanya menjadi hitam juga. Oke, good. Saya kasih pembatas lagi supaya lebih bagus. Lalu terakhir di sini saya, biasanya kalau toko online itu ada apa aja teman-teman? Ada header, ada image slide, kelebihan toko, di sini ada price list. Lalu selanjutnya biasanya ada testimoni teman-teman ya. Nah, testimoninya teman-teman, silakan teman-teman langsung klik ini ya. Mungkin saya di sini akan buat testimoni dari 2 orang ya. Nah, di sini saya akan masukkan 2 tokoh ya yang memberikan testimoni. Ini hanya sebagai contoh saja teman-teman ya. Yang pertama saya ingin, karena ini tokohnya adalah Pride of Citayam, saya akan memasukkan salah satu tokoh Citayam teman-teman ya, yaitu the one and only Bonge teman-teman ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini untuk namanya kita kasih nama Bonge. Gitu ya. Lalu selanjutnya untuk icon yang kedua, nah ini karena kemarin banyak sekali dari kelas ini yang suka sekali dengan presenter Vincent Rompis, saya masukkan di sini ya, Vincent Rompis di sini. Nah, saya kasih nama juga Vincent Rompis.
Oke. Lalu di sini kita berikan caption, teman-teman. Contohnya, bajunya enak dipakai, nyaman, dan terjangkau. Seperti itu contohnya ya. Lalu di sini Vincent bilang, saya suka brandnya. Mewakili kearifan Indonesia dan saya cinta brand lokal contohnya ya. Contoh seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita kasih tanda petik aja ya biar lebih meyakinkan teman-teman ya. Oke, tinggal kita tebalkan saja fontnya. Oke. Lalu saya mau kasih background warna hitam juga. Oke, good. Lalu terakhir teman-teman, saya di sini mau menambahkan yang namanya footer. Nah, footer itu biasanya berisi alamat toko biasanya ya, alamat toko atau link yang ingin di expose oleh toko ataupun oleh perusahaan ataupun beberapa kontak-kontak yang bisa digunakan oleh orang yang melakukan visiting terhadap landing page tersebut seperti itu ya. Nah, di sini contohnya di sini saya kasih alamat toko saja ya. Contohnya Jalan Gus Samsudin, nomor 45, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang gitu ya. Lalu di sini alamat tokonya sudah ada. Lalu mungkin di sini kita tambahkan email ya, ataupun yang lainnya boleh. Email semuanya citayam234@gmail.com ya. Sebagai contoh saja. Ini bisa teman-teman tempatkan satu di sini, lalu di sini disematkan juga icon sosial media, itu boleh, tapi di sini saya hanya menyamatkan icon ini saja ya. Icon, alamat, dan juga email saja, seperti itu. Oke, selesai teman-teman. Nah, ini selanjutnya di sini saya mau masukkan juga deh. Upload dulu. Nah, sudah selesai ya. Nah, inilah teman-teman tadi landing page yang sudah kita buat dari toko Pride of Citayam. Coba kita di sini akan pratinjau teman-teman ya. Kita akan review dulu di sini. Ya, teman-teman silahkan diklik pratinjau. Nah, lalu di sini akan terlihat teman-teman ya. Di sini nanti akan terlihat toko yang tadi kita buat di sini. Untuk pratinjau pun kita bisa melihatnya teman-teman. Kita bisa lihat sesuai dengan laptop, atau kita sesuaikan dengan tablet, atau kita sesuaikan dengan handphone teman-teman. Nah, ini opsional teman-teman ya. Kalau teman-teman memang membuat aplikasi yang khusus buat handphone, ya udah kita lihatnya dari sini saja. Kalau teman-teman buat yang tablet seperti ini, kalau teman-teman ingin buat aplikasi yang memang view-nya itu dikhususkan untuk laptop seperti ini, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba. Saya bangga menjadi fashionista Citayam. Oke, coba kita klik sekarang, order sekarang. Oke, sudah masuk ya. Ini works ya. Sudah masuk ke link WhatsApp siapa tadi nih? Saya lupa nih. 9205. Faza, Pak. Faza, oke. Selanjutnya di sini tadi ya di image-nya juga sudah ya. Apakah dia berhasil untuk di slide? Nah, ternyata ini berhasil ya teman-teman ya. Berhasil untuk di slide. Lalu di sini ada pengirimannya ya. Nah, pengirimannya tadi saya sudah masukkan alamat websitenya dari si cepat ya. Tapi saya nggak tahu itu alamat
websitenya betul apa alamatnya betul apa salah teman-teman ya. Tinggal diklik saja. Nah, ini dia masuk ke si cepat teman-teman ya. Ternyata benar ya, ternyata dia memang alamat websitenya itu adalah sicepat.com. Lalu ke bawah lagi di sini ada icon buy now ya. Di sini saya klik coba. Nah, dan dia masuk ke Shopee teman-teman ya. Dia masuk ke website Shopee, jadi langsung otomatis didirect ke website Shopee. Nah, lalu di sini untuk sweaternya ya, ini untuk tadi sudah saya sematkan link juga, tinggal diklik. Maka dia akan masuk ke Lazada. Works ya, masuk ya. Oke, kita masuk lagi di sini. Tadi saya masukkan kalau nggak salah Blibli ya ini ya. Blibli.com betul ya. Masuk ke Blibli. Oke, selanjutnya di sini tadi ada artikelnya ya. Dan YouTube-nya pun bisa kita langsung tonton di sini, tidak perlu kita di-direct ke YouTube. Oke. Lalu di sini untuk sosial medianya ya, tadi di sini ada WhatsApp. Nah, tadi ini WhatsApp-nya siapa? Fikri ya? Betul nggak? Saya Haris, Pak. Pak Haris. Haris ya, Haris. Iya, Haris. Ini WhatsApp-nya Haris. Lalu di sini kita klik, tadi ini YouTube-nya siapa tadi? Harfiza. Maya. Harfiza, mana ada Pak yang namanya Harfiza mahasiswa sini? Nobar Pak, nobar. 207 subscriber, luar biasa. Oke, ini sudah masuk ya. Berarti works ya ke waduh. Korea ya, Maya ya. Oke, sudah masuk tadi ke YouTube-nya Maya juga. Lalu di sini sudah ada sudah ada testimoni juga dari dua orang tokoh. Yang pertama adalah Bonge Lord of Citayam dan juga Vincent Rompis. Lalu di sini ada footernya juga. Seperti itu teman-teman ya. Itulah cara awal kita untuk membuat landing page. Kita membuat landing page terlebih dahulu menggunakan fitur Google Site, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, sebelum saya tutup, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya Pak. Silakan. Kan ada berbagai device ya, contoh pertinjaunya gitu. Nah kalau kita misalnya